Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mamasa dari SMP 3 Mambi. Pada hari ini saya akan melaksanakan tahap supervisi yang akan saya selenggarakan dengan berkolaborasi dengan Pak Saleh. Pak Saleh merupakan guru bahasa Inggris dari SMP 3. Nah, tahap supervisi ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, praobservasi, yang dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilaksanakan atau direncanakan oleh Pak Saleh dalam proses pembelajaran. Tahap kedua yaitu tahap observasi, di mana saya akan menilai dan mencermati bagaimana Pak Saleh mengaplikasikan rencana pembelajarannya di kelas. Dan tahap ketiga adalah kegiatan pasca observasi, di mana dalam kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah perencanaan pembelajaran Pak Saleh sudah sinkron dengan tahap observasi atau pelaksanaannya di lapangan. Nah, kali ini saya akan mulai dengan tahap praobservasi Pak Saleh. Ya. Silakan Pak Saleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Jadi hari ini saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Mambi ini, dan nantinya saya akan mengajar di kelas 7, level paling bawah di SMP, dan nantinya saya akan mengajar tentang waktu, ya. Oke, penggunaan waktu ya Pak ya. Oke Pak, sesuai dengan RPP yang saya lihat ini Pak Saleh, saya melihat Bapak akan mengajarkan siswa mengenai analisa penggunaan konsep waktu dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak, pada pelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang hendak dicapai seperti apa Pak? Oke, jadi dalam pertemuan pada materi Telling Times atau Times ini, tujuan pembelajarannya itu ada 2. Ya, Pak. Yang pertama itu bagaimana peserta didik itu dapat menangkap informasi ataukah memahami tentang penggunaan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua adalah bagaimana peserta didik ini mampu menuliskan sebuah kalimat tentang waktu pada ataukah berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Jadi itu 2 tujuan yang akan dicapai. Namun tujuan ini tidak serta-merta langsung dicapai pada satu pertemuan, tapi saya bagi ke dalam 2 pertemuan. Karena berdasarkan dari pengalaman sebelumnya dari kelasnya dari kelas 8 dan kelas 9 ini, mereka itu tidak mampu menyelesaikan atau memahami sekaligus dari 2 tujuan pembelajaran ini. Jadi berdasarkan dari pengalaman tersebut, jadi saya bagi ke dalam 2 pertemuan sehingga materi ini dapat dipahami dan disampaikan dan apalagi dipraktikkan sesuai dengan pelajaran atau kaidah-kaidah dalam bahasa Inggris. Baik Pak, yang saya tangkap di sini Pak Saleh memiliki 2 tujuan utama pada kali ini. Yang pertama, siswa itu mampu menggunakan konsep waktu adalah menginterpretasikan kegiatannya sehari-hari ya Pak ya. Dan memahami. Memahami. Yang kedua, seperti apa tadi Pak? Mampu menuliskan kalimat yang lebih kompleks dengan menggunakan konsep waktu juga. Ya. Namun Bapak Saleh akan membagi 2 tujuan ini ke dalam 2 tahap pembelajaran karena dirasa cukup kompleks ya Pak ya. Oke. Yang saya tanyakan selanjutnya Pak, apa-apa saja yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran kali ini? Oke, tentunya yang saya persiapkan itu terutama adalah medianya. Ya. Oke. Media yang saya siapkan selama ini adalah dalam bentuk PowerPoint dan video yang nanti akan diputarkan melalui YouTube, karena kan di sini ada jaringan, jadi kita memanfaatkan jaringan yang ada dan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, yaitu proyektor dan layar, ya, sehingga pembelajaran menarik dan
tidak membosankan sehingga dalam kelas itu terjadi apalagi proses pembelajaran yang interaktif. Terus yang kedua, sumber belajarnya biasa menggunakan teks ataupun bahan-bahan dari artikel dari internet. Hanya itu media dan alat yang saya selalu pakai dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berarti juga menggunakan video ya Pak ya? Wah iya, oh iya saya lupa, menggunakan video tentunya tidak tidak menarik kalau tidak besar suaranya. Ya pastinya saya akan menyediakan nanti speaker sebagai pelengkap dalam pembelajaran nanti. Baik, luar biasa melihat persiapan Pak Saleh. Secara garis besar Pak Saleh sudah memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah dengan memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan mempersiapkan media yang berhubungan dengan hal itu, yaitu PowerPoint, video, dan teks literatur dari internet ya Pak ya, untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, saya ingin tanyakan Pak selanjutnya, melalui kegiatan yang Bapak lakukan nanti, secara garis besarnya itu tekniknya seperti apa yang ingin Bapak laksanakan? Oke, jadi yang saya ingin gunakan nanti, teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, bagaimana siswa itu dilatih untuk bekerja sama. Jadi siswa itu saling kerjasama antara temannya, teman sekelompoknya atau teman sekelasnya, sehingga metode yang kita pakai adalah teknik grouping. Grouping. Terus ada juga teknik mandiri yang akan dipakai ketika siswa itu akan ditunjuk secara langsung. Bagaimana siswa itu dilatih untuk bagaimana dia apalagi berani untuk mengekspresikan apa yang dia tahu. Jadi dari sini kita melatih self confidence-nya atau tingkat kepercayaan diri siswa. Kita tidak menuntut mereka untuk selalu benar, tetapi bagaimana bisa mengekspresikan apa yang mereka ketahui, mengekspresikan apa yang bisa dibagi kepada teman-temannya atau guru yang ada dalam kelas. Oke, jadi dua ya Pak? Iya. Ada lagi? Tentunya yang selama ini kan yang viral atau yang diwajibkan dalam kurikulum itu bagaimana kita melatih siswa itu untuk berpikir kritis, menanggapi apa yang telah diajarkan oleh guru. Bagaimana siswa itu dilatih untuk bertanya tentang apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke, luar biasa Pak. Jadi Bapak akan melaksanakan pembelajarannya itu dengan teknik grup, membagi dalam kelompok-kelompok yang agak besar. Lalu dengan teknik yang kedua itu menunjuk secara acak untuk melihat seberapa besar atau melatih seberapa besar ketika kemandirian siswa. Yang ketiga adalah Bapak menghubungkan konsep ini dengan proses pembelajaran dengan capaian kritis yang ingin dikembangkan di siswa ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, area pengembangan atau hal apa yang menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran Bapak kali ini? Dalam proses pembelajaran ini, area yang paling utama adalah bagaimana siswa itu bisa berbicara, speaking, mengungkapkan apa yang mereka tahu dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi kita tidak menuntut mereka itu dalam bentuk full English. Tapi bagaimana siswa bisa mengekspresikan tentang waktu, apakah itu dia mengkombinasikan antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sehingga ya walaupun dia sedikit membicarakan dalam bahasa Inggris, ya mungkin itu bisa tercapai. Tidak menuntut bahwa harus full English atau sebagainya. Itu yang penting. Ada yang kedua Pak? Yang kedua yaitu bagaimana bisa merangkai kalimat yang simpel saja. Ya, sebisa kalimat-kalimat yang simpel berkenaan dengan kegiatan sehari-hari seperti I always go to swimming pool. Seperti apa lagi? I always help my mother. Berarti fokus pengembangannya itu speaking atau mengutarakan, yang kedua expression atau mengutarakan sebuah konsep, ya Pak ya? Iya, dua sebenarnya antara speaking dengan writing. Bagaimana dia mengungkapkan dalam bentuk lisan
dan lengkap dalam satu tulisan. Yang terakhir Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, adakah strategi khusus Pak dalam hari ini yang mau dielaborasi dalam pembelajaran Pak Saleh? Oke, strategi khusus yang saya pakai yaitu bagaimana strategi pembelajaran drilling. Ya, drilling bagaimana itu melatih, apalagi melakukan berulang-ulang. Ya, melakukan berulang-ulang. Semisal mengucapkan kosakata secara berulang-ulang, mengejakan atau menyebutkan kosakata yang tidak dituliskan di papan tulis. Itu untuk melatih bagaimana kosakata tersebut bisa mudah teringat. Ya, bisa teringat atau mudah dipahami. Kan bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar teori, tapi praktek. Kalau dalam bahasa Inggris hanya teori itu tidak bisa dipahami atau sulit untuk bagi siswa untuk memahami secara full. Ya. Ada lagi Pak? Saya kira hanya itu yang ingin saya lakukan, itu drilling, pengulangan terus dalam proses pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kali ini kita sudahi pertemuan kita di tahap observasi. Saya lihat tadi rencana pembelajaran Bapak sudah terangkum semua kegiatan yang akan dilaksanakan dengan baik, terencana dengan baik. Media dan tekniknya sudah terencanakan dengan sangat terperinci. Mudah-mudahan pelaksanaannya di tahap observasi nanti saya akan melihat bagaimana Pak Saleh mengaplikasikan rencananya dalam kegiatan nyata ya Pak ya. Saya ucapkan semoga berhasil Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, jadi today as your teacher, I'm English teacher, jadi guru bahasa Inggris. Today we are going to learn some lessons or a lesson for today, satu pelajaran hari ini, dan nanti akan dijelaskan apa pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Oke, tetapi sebelumnya itu, marilah kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin mengecek who is absent and who is present in this class. I think all students here are present, ya? Oke, siapa temannya yang sudah hadir hari ini? Alifah. Oh, Alifah is absent. Kenapa? Why? Sakit. Oke. Kita mengingat kembali dulu pelajaran yang pernah kita pelajari dari minggu sebelumnya. Apa yang pernah saya ajarkan minggu lalu? Tentang sekolah. Sekolah. Saya kasih ingat ya. Aida. Hah? Oh, apa? Kita bicara tentang number. Oke, number 1 until 10. Oke, siapa di sini yang masih lupa-lupa atau kalau lupa ingatan tentang nomor? Waktu. Apa? Waktu. Apa? Waktu. Banyak tentang Waktu. Oke. Apa bahasa Inggrisnya waktu? Time. Apa? Time. Belajar tentang waktu. Oke, good, Aida. Jadi kita belajar tentang time. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini bagaimana kalian bisa mengenal waktu ataukah bisa
menulis atau mengucapkan apalagi ke dalam bahasa Inggris tentang waktu. Oke? Jadi kita akan berbicara tentang waktu. Oke. Siapa yang bisa mengikuti sini tentang waktu? Berapa waktu sih dalam di Indonesia? 24 jam. jam. Oke, kalau di luar negeri? 28 jam. Hah? Ada 28 jam. Dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Siapa lagi namanya? Betio. Bukan Keong. Selesai. Jadi apa artinya time, Resti? Apa artinya time? Waktu. Waktu. Kalau di Indonesia itu berapa jam? Kalau saat semalam? Hah? 24 jam. Kalau di luar juga berapa jam? Kalau semisal di Amerika atau di Inggris berapa jam? 24 jam. Sama juga 24 jam. Hah? Hanya yang membedakan adalah kalau di luar negeri itu ataukah di Eropa sana itu dia tidak menggunakan waktu pukul 24, tidak ada. Tidak ada pukul 19, tidak ada. Dia hanya terbatas dari 1 sampai 12. Hah? Kalau puasa dia, Apa? kalau puasa dia baru siang di sana bukan kita, besok dia buka. Berbuka juga, hanya penghitungannya. Di sini kan ada pukul 24, ada pukul 19. Tapi apa yang bedakan di sana? Di sana ada namanya PM dengan PM. Pernah lihat di bioskop atau sekarang? Jadi kan garis besarnya bagaimana bisa kalian itu bisa menulis waktu dalam bahasa Inggris dan bisa mengucapkan ya. Selanjutnya adalah saya ingin tanya dulu. Siapa ya yang saya tanya? Ini. Siapa namanya? Bantu saya. Diam ini. Masa saya. Oke. Saya tanya dulu Furkan. What activity you usually do on Sunday? Artinya adalah apa aktivitasmu yang kamu lakukan setiap hari? Apa kalau Sunday? Minggu. Minggu. Apa? Main. Kalau Furkan dia main. Furkan dia ada lagi on Sunday ya. On Sunday. Apa aktivitasnya? Ada siapa lagi? Apa lagi Mas? Nah, ini juga perbedaannya aktivitas laki-laki dan perempuan ya. Tidur. Hah? Tidur. Waduh. Pantas dia pernah belajar ini. Pantas dia pernah belajar ini aktivitasnya. Main soal. Astaga. Tidur apa lagi? Tidak ada nih. Astaga. Tidak pernah belajar ini. Oke. Sekarang saya ingin tanya aktivitasnya dari perempuan. Siapa yang perempuannya? Yang awalan hurufnya F. Tidak ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Fitri. Oh, Fitri. Oke. Sekarang Fitri. Oh, sama-sama kita sebutkan dengan Fitri. Ya. Oke, bukan. Fitri. Oke, Fitri. On Sunday apa? Membersihkan. Oke. Apa lagi? Mencuci. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Masak. Oke. Apa lagi? Oh, belajar. Mantap ini, belajar nih. Tidur. Oke. Itu saja. Oke, semua perhatian dulu. Perhatikan. Dari semua aktivitas ini, mungkin semua sudah pernah melakukan kan? Ya. Nah, sering. Oke, kita bahasa Inggriskan dulu. Jangan sampai kamu sering mengucapkan mau bermain, tapi nggak tahu bahasa Inggris. Apa bermain bahasa Inggrisnya?
Apa? Play. Play. Oke, kalau salat apa? Kalau salat pray ya. Sama dengan berdoa, doakan. Kalau mancing apa? Membegal. Kalau apa? Saya tahu. Nanti cari. Kalau tidur, nah cari. Nanti ikut. Nanti cari dulu ya. Ah? Oh, tidur sleep. Oke. Kalau bersihkan, apa orang bersihkan? Cepat. Apa? Clean. Oke, clean. Mencuci. Wash. Oke, wash. Wash. Masak apa? Kak. Bagaimana tulisannya? Oh, cool. Oke, bagus itu dia bisa apa? Belajar. Kamu belajar. Kamu belajar. Apa? English. Kamu belajar. Siapa belajar? Apa? Guru. Apa? Kita kayak dulu. Apa student? Ya, hampir benar. Student itu siswa. Study. Nah, misalnya, Oke, ini study. Nah, tidur, sleep. Tinggal apa yang belum? Mancing yang belum. Coba cari. Siapa yang pertama dapat dulu? Mancing. Oke. Ya cepat cari. Siapa yang pertama? Mancing. Ayo, berangkat yang dulu. Mancing apa? Bagaimana caranya? Apa? Cari dulu mancing. Pertama huruf. Cari situ. Hah? Buat apa? P atau F? Apa? P atau F? Nah, siapa yang bilang P di sini? P. Like fishing apa? Like fishing apa? Oke, kita sama-sama baca dulu ya. Ini kosakata yang didapat dari aktivitas kalian. Oke, kita sama-sama baca. Play. Oke, play. P. L. A. Y. Play. Pray. P. R. A. Y. Pray. F. I. S. H. I. N. G. Fishing. Oke. Bukan slack ya. Kalau slack itu tertidur. S. L. E. Nah, makanya dibaca sleep. Bukan slack karena bacanya dalam bahasa Inggris ini I. Oke, makanya belajar mengeja. Oke, langsung lanjut baca lagi. Bukan claim. Sudah jelas ini baca I. Clean. Oke, ini.
awal kata, Bercakap. lalu ada huruf A, I, U, E, O, setelahnya dibacakan. Beda kalau ini ya. Beda kalau ini dibaca C. Cair. Tak? Karena langsung huruf A. Oke? Kalau dia langsung huruf A, I, U, E, O dibaca K. Ku. Oke. Bagaimana cara mengiganya? Eja. Si. Bukan U. O. K. Jadi dibaca ku. Lanjut. S. T. Bantu T. T. U. Sekarang saya ingin kasih lomba dulu antara bagian sini dengan bagian sana. Yang mana kamu pilih? Saya ingin bukan kamu yang pilih ya, tapi saya yang pilih. Tapi saya kasih dulu kosakata pemecahnya. Siapa yang langsung berani jawab dan tulis, maka dia yang pertama memilih. Oke, siapa yang bisa menulis bahasa Inggrisnya kosakata makan? Makan. Apa bahasa Inggrisnya makan? Coba tulis. Ya. Kalau benar, berarti dia yang berhak memilih kata sini sana. Yang mana makan? Oke, betul. Oke, tepuk tangan untuk Aida dulu. Oke. Silakan bagian sini. Grup dibagi grup ini ya, masih bagian Oke, silakan pilih antara yang bagian Furqan atau bagian Fitri. Berarti kamu Fitri. Sekarang saya berikan waktu 2 menit untuk berlatih mengeja. Siapa yang kurang salahnya? Misalnya begini, kamu sama-sama mengeja. P, L, A, Y, play. Oke. Apa? C. Oke, saya akan berikan waktu 5 menit. Hah? A. Nanti saya catat siapa yang sedikit salahnya, siapa yang paling banyak salahnya. Apa? N. Ada yang satu yang paling di sini ya. Saya satukan lah. P. Oke, siapa yang paling di sini? Siapa ketuanya? H. Saya berikan waktu sampai kalau sampai di sini 10:45 habis waktunya. 10:45.
bisa. Dari hukum nih. Apa? Bukan H, H. Habis waktunya. Oke. Sekarang saya Oke. Sekarang waktunya I give a chance for Ines. Ya, sendiri. Semisal, contoh ya, for example. Oke, bilang teman-temannya repeat after me. Repeat after me. Oke. Repeat after me. Langsung artinya. Semisal ya. P L A Y. Play. Oke. Repeat after me. Repeat after me. Atau nggak bisa follow me. Follow me. Oke. Bisa juga after me.
kamu lakukan setiap harinya. Oke, sekarang saya punya video. Ini percakapan tentang kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh seseorang ya. Perhatikan videonya. Ya. Pay attention ya. Silakan dicatat apa yang dimengerti dari video tersebut. Maksudnya kata bahasa Bahasa apa? bahasa Inggris Ya. Tuh, mulai yuk. Siapa yang Oke. Sebentar saya akan tanya ya tentang ini. Siap? Apa itu? Siapa yang siap tanya? Tunggu Siap? dulu. Apa itu tadi? Apa? Tell itu menceritakan. Tell itu About about tentang. Jadi itu English conversation, percakapan bahasa Inggris, about asking and telling about time. Jadi tentang bertanya dan menceritakan tentang waktu. Oke? Oke. Supaya dengar ya. Inter are having a conversation after school. You look confused. What's up? I don't know what time it is. Do you have the time? It's 10 to 4. Why? It's my mom. She should already be here at Jadi school. kamu I mengerti. have my swimming lessons soon. What time is your swimming lesson? 4:30. You still have enough time. Don't worry. Yeah, I have to finish my literacy homework first. I don't have time this evening. Why? What will you do this evening? At 7:30, I have a piano lesson at home. At 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed at 9:00. Wow, you're a very busy girl. Welcome to my life. Ah, here comes my mom. Oke. Saya putar layar kembali ya. Saya berikan waktu. Oh, lihat. Oke. Oke. Sekarang saya putar kedua kalinya. Saya putar 3 kali. Untuk kedua kalinya ini kamu catat apa yang kamu ingin tanyakan dalam video. Oke, semua mencatat apa yang kamu tidak mengerti. Apa ini? Apa maksudnya gimana? Ini pemutaran video yang kedua. Saya berikan waktu kalian untuk bertanya kepada saya. Apa yang tidak kalian tahu di video. Apa yang itu mas? Banyak Oke. sih yang tahu. Yang banyak yang tidak tahu apa yang ditanyakan. Tak spesifik pertanyaanmu. Oke? Ditulis itu ya. Ya. Sekarang. Oke, saya sudah. Ya, itu kita tulis dulu apa yang kamu tidak pahami dari video. Tanya sama saya. Baru nanti ketika kalinya saya putar lagi, saya tanya kepada kalian. Oke? Mengerti? Oke? Oke. Minimal 1 orang 1 pertanyaan. Oke? Kan kamu bilang saya tidak tahu. Jadi kamu harus bertanya kepada saya apa yang kamu tidak tahu. Jadi kamu harus bertanya. Oke? Mengerti? Minimal 1 orang 1 pertanyaan. Apakah bertanya kosakata, bertanya apa? Oke? Oke, perhatikan. Tidak ada suara selain daripada suara di video ini. Children are having a conversation after school. You look confused. What's up? I don't know what time it is. Do you have the time? It's 10 to 4. Why? It's my mom. She should already be here at school. I have my swimming lessons soon. What time is your swimming lesson? 4:30. You still have enough time. Don't worry. Yeah, I have to finish my literacy homework first. I won't have time this evening. Why? What will you do this evening? At 7:30, I have a piano lesson at home. At 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed at 9:00. Wow, you're a very busy girl. Welcome to my life. Ah, here comes my mom. Oke, sekarang saya waktunya kalian bertanya kepada saya. What it is? Apa? Apa? What Ya. Apa pertanyaannya? Tulis sih pertanyaanmu. Iya. Mana?
benernya Sipa? What time is? Apa? Jangan kamu jawab masa kamu. Apa? Apa? What itu apa? Itu apa waktu itu? Oke. Apa itu? Sebenarnya kurang lengkap ini ya. Jadi itu adalah what time is it? Itu pertanyaan Sipa. Tapi tulis itu what time is. Jadi saya juga kalau dalam itu speaking, kalau orang sudah mengerti maksudmu ya sudah benar gitu. Oke? Jadi what time is it? Artinya itu Sipa jam berapa? Tahu? What time is it? Jadi kalau kamu bertanya kepada guru-guru Pak Heri, what time is it Pak Heri? Baca musik Pak Heri. Oke, jadi dia what time is it? Katanya what time is it now? Jam berapa sekarang? What time is it now bukan? Jam berapa sekarang bukan? Oke, sekarang siapa lagi mau tanya? Oke, apa? Satu. Apa? Swimming. Apa itu swimming? Swimming itu berenang. Apa? Swimming. Oh, swimming. Apa itu swimming? Swimming. Biar siapa yang sering pergi ke Saluang, Saluitu? Berenang. Itu nih. Berenang. Awi. Literasi. Oh, literasi. Ini tulisannya. Literasi lesson ya. Gini. Bagus pertanyaannya. Literasi itu adalah pelajaran tentang bagaimana cara memahami suatu bacaan atau teks. Itu literasi. Semisal baca koran, apalagi majalah, baca buku teks, itu namanya literasi. Artinya menangkap makna dari suatu bacaan. Sekarang itu literasi sangat penting ya. Wajib membaca. Apalagi lesson. Itu adalah pelajaran. Jadi semisal mathematics lesson, apalagi bahasa Indonesia lesson, apalagi tentang bahasa Indonesia Indonesian language ya, Indonesian language lesson, apalagi fisik lesson, apalagi seni budaya lesson apa dan sebagainya. Itu lesson itu pelajaran. Oke? Jadi lesson itu pelajaran. Kita mau saja pelajarannya apa IPA, IPA lesson apa dan sebagainya. Fisik dan sebagainya. Oke, siapa lagi bertanya? Apa? You look. You look. Apa itu you look? Bisa begini. Contohnya. Kamu tampak kurus. Itu Asia. You look apa? Itu you look fat. Kamu tampak gemuk. You look thin. Apalagi you look beautiful. Kamu nampak cantik. You look handsome. Kamu nampak apa? Ganteng. You look crazy. Apa itu you look crazy? Itu jamet itu you look crazy. Kamu nampak jamet. Apa lagi? Jadi you look itu artinya kamu nampak apa? Bisa. Kamu nampak gila, you look crazy, you look beautiful. Ya, kamu nampak apa? You look busy. Tadi kan contohnya you look busy. Kamu nampak sibuk. Oke, lanjut siapa yang bertanya sudah nih orang. Yang lagi? Evening. Apa yang bisa jawab? Evening. Apa itu evening? Apa? Apa itu evening? Kalau ada di bulan malam. Jadi evening itu malam. Jadi evening itu malam. Ya. Lanjut siapa lagi? Vila. Apa? Hair itu bukan bahir ya. Hair. Here bacanya here. Bacanya di sini.
sini. Kalau he rambut, kalau here di sini. Hah? Oke, come here ke sini. Apalagi siapa lagi bertanya sudah? Apa? Bagaimana tulisannya? Oh, it's your apa itu? Oh, it is. Oke. Kalau it is itu menandakan bahwa sudah jam berapakah? It is 4 o'clock atau sebagainya. Oke? Disambahkan saja it is baru ada waktunya. Oke, siapa lagi? Yo, apa pertanyaan? Apa pertanyaan? Christine? Buat apa? Oke, kalau yang Saskia. Apa? What time sama nilai pertanyaannya? Siapa lagi belum? Sebelumnya? Sekarang saya putar lagi. Sudah, saya bagi putar. Sekarang saya lagi bertanya. Jangan. And Shinja. Oke, siapa? Ini antara siapa? Antara siapa ini? Siapa lagi siapa? Ini bertanya tentang waktu ya, waktu tentang kapan dia pergi berenang. Oke, perhatikan dulu. Are having a conversation after school. You look confused. Nah, ini yang tadi. You look confused. Kamu nampak pusing atau bingung. What's up? Bagaimana kabarnya? What's up? I don't know what time it is. Nah, I don't know what time is it. Do you have the time? Saya kurang baik. Okay. I don't know what time is it. Saya tidak tahu jam berapa sekarang. Kan? Oh, Do you have time? Apakah kamu punya waktu luang? Do you have the time? it's 10 to 4. Oh, do you have the time ya? Bukan, do you have the time. Dia bertanya sama dengan artinya what time is it? Do you have the time? Jadi kalau kamu bertanya kepada Pak Heri, do you have the time? Jam berapa di situ sekarang? Oke? It's 10. Oh, it's 10 Jadi- to 10. Jadi kata lainnya dari what time is it bisa jadi do you have the time? Nah itu pernah saya belajar juga, itu adalah kata-kata yang paling formal yang itu kalau orang bertanya di sana. Do you have the time? Oke? Bukan berarti dia yang bawa waktu ya. Oke. Ini berapa? Why? Nah, It's my mom. She should already be here at school. I have my swimming lessons. jadi tak? Jadi itu apa sih itu? She should already be here at school. Jadi mamanya itu seharusnya ada di sekolah pada saat ini. I have swimming lesson soon. Jadi ini bukan antara guru dan siswa ya. Swimming. Oke, jadi saya punya kelas berenang ya. So, What time is your swimming lesson? Nah, what time is your swimming lesson? Jam berapa? Berapa kelas? Kelas? Dimulai. Kelas berenangnya dimulai. Dimulai. Oke, 4:30. 4:30. Jam 4:30. You still have enough time, don't worry. Nah, kamu masih punya waktu. Jangan khawatir. Yeah, I have to finish my literacy homework first. I won't have time this evening. Jadi saya punya tugas literasi, saya harus menyelesaikannya sekarang. Why? What will you do this evening? Nah, kenapa? Apa yang kamu harus lakukan pada saat malam hari? At 7:30, I have a piano lesson at home. Nah, pada jam 7 dia punya kursus piano. Nah, jadi jam 7.15 dia punya kursus matematika. Nah,
Dan selanjutnya itu pada jam 9 dia langsung tidur. Kalau kamu jam berapa? Jam 12. Dia itu biasanya 7 jam 7.30 ya. Jam 7.30 dia punya les piano. Selanjutnya apa lagi? 8:15 jam 8:15 dia punya kursus matematika. Lanjut. At 8:15, I have an online maths class. Then I have to go to bed at 9 o'clock. Wow, you're a very busy girl. Welcome to my life. Oke, lanjut ya. Depan ya. Oke, lanjut. Jam 11. Oke. Jam 11 sampai 30-an. Saya lanjut ya. Nah, menghitung. What? Oke, jadi yang punya nomor ganjil berkumpul dengan yang ganjil juga. Oke, what ini? Yang 3 kamu? Siapa lagi? Oke, atau orang 1 2 1. Jadi kumpul dengan nomor masing-masing. Saya berikan waktu 1 menit untuk berbicara temannya masing-masing. Sebelum mengerjakan kelompoknya, masih benar. Coba, ya. 1, 2, 1. Semangat Rizky. Oke, saya jelaskan dulu materinya. Kalian tidak bisa bekerja kelompok nanti kalau kalian tidak mengerti materinya. Oke? Oke, bertiga semua. Halo. Hai. Hai. Oke. Oke, are you okay? Rizky, are you okay? Oke. Sekarang perhatiannya sama saya dulu. Oke, jadi kita belajar tentang apa? Waktu. Oke, tentang waktu ya. Jadi 12, 6, 3, 9. Oke. 1, 2. Oke, itu dia. Jadi hanya ini yang ada nomornya. Oke, saya bagi dua waktunya. Bagi dua, ibaratnya kue ya. Oke, kita hanya berfokus ke jarum panjang. Ingat ya, kita berfokus kepada jarum panjangnya. Jadi kalau berfokus ke jarum pendeknya. Kalau jarum pendek itu pasti angka 1 sampai 12.
Tak? Kalau jarum panjangnya dia pasti 1 sampai 60. Oke? Tak? Kan 5 sampai tak? Oke, kalau jarum pendeknya hanya ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Contoh ya, contoh. Oke. Oke, perhatikan. Kalau jarum pendeknya mengarah ke mana? Jam 1 lewat ya. Oke, ngerti ya? Jam 1 lewat. Ini di jam 1 jadi hitungan. Ya, kita. Oke. Oke, kalau jarum panjangnya 3, bukan 3 ini lihat. Tetapi apanya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya? Bukan dilihat segitiganya, tetapi di detik. Jangan sampai ada yang bisa lihat jam di sini. Yang berapa ya, Mbak? Jam 1 lewat 3. Bukan jam 1 lewat 3 sini. 15 menit. Oke, menitnya ya. Jadi ini jamnya, ini menitnya. Saya jelaskan begini karena kelas 3 yang lalu itu sulit membedakan antara yang mana menit, mana anunya. Kalau jam kita, oke, jadi begitu ya. Kalau di Indonesia jamnya dulu, baru menitnya. Tak? Kalau pakai British, bukan Amerika ya, tapi British dipakai. Menitnya dulu, baru jamnya. Balik saja tak? Kalau di Indonesia jamnya dulu, baru menitnya. Jam 1.15. Oke? Kalau dia di bahasa Inggris, menitnya dulu, baru jamnya. Kita contohkan yang tadi ini. Jam 1 lewat 15. Oke. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya 15 apa? Yang paling ting-ting di belakang. Si para lu lagi. 15. Bisa juga 15, bisa juga quarter ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau 15 ada bisa pakai a quarter, bisa pakai 15. Kita pakai a quarter saja. A quarter. Kalau sudah disebut menitnya, kalau sudah disebut menitnya, baru kita lihat pakai pas atau to. Kalau itu pakai. Ini yang sering orang atau siswa sering bingung. Pakai pas atau to? Pakai Apa? Pakai pas. Kenapa pakai pas? Karena jarum panjangnya ada di sebelah kanan. Kalau jarum panjangnya ada di sebelah kiri, pakai to. Berarti gugur to-nya. Berarti quarter pas. One. Oke? Mengerti? Oke. Begini ya, a quarter pas one. Tetapi kalau saya buka lagi jamnya, tetapi di sini jam panjangnya, baru di sini yang mana yang tidak baru yang jarum panjangnya. kalau ini pas ini tuh. Berapa? Kalau di sini jarum panjangnya, cara menghitungnya dari sini lagi. Berarti berapa sini? 15. Berarti kalau di bahasa Indonesia jam berapa ini? Jam 1 berapa? 45. Tak? Kalau di Indonesia kita hitung di sini dia terus. Tak? Kalau di Inggris nih. Kalau di sini jarum panjangnya di sini begitu. Kalau di sini jarum panjangnya di sini begitu. Oke? Oke? Hitung dulu jam 1.45. Berarti a quarter pas atau to? Karena di sini jarum panjangnya quarter to
lagi di sini? UTWO. Nah, apa artinya ini? 15 menit lagi menuju jam 2. 15 menit lagi menuju jam 2. Oh, Ngerti? ganti. Ngerti? Ya. Jadi kita hanya berfokus kepada jarum panjangnya. Kalau dia sudah pakai tu, berarti berubah satu tingkat ke atas ini. Oke? Jadi a quarter to 2. Jadi 15 menit lagi menuju jam 2. Oke? Contoh lagi satu, siapa yang bisa kerjakan ini? Dalam bentuk ini. Coba siapkan semua catatannya siapa yang bisa. Langsung angkat tangan langsung ke depan. Siapa? Oke, siapa bisa? Jam 1. Terus dulu selesai di berapa itu? Ya, coba. Tulis dulu. Tulis di atas. Kamu di mana ini? Bawa sini. Di sana di sini. Sini. 25.
5. Pendek? Oke, perhatikan. 5 ya. 10, 15, 20, 25. 25 Pak. Berarti it is 20. It is 25. Cocok nih kalau 35. Kan 35 lewat dari sini, tapi mengikuti dari sini lagi. Iya, harus dimakan kau ini. Oke, it is 25 to kalau 2 berarti di atas nilainya yang 3. Berarti 4 kita to 4. 4. Oke, Yes. mengerti? Yes. Oke. Sekarang saya berikan tugas kelompok. Bukan kelompok terbesar yang kerja, tapi semua yang kerja. Wih, berarti kan Pak Budi. Oke. Sekarang kerja kelompok. Oke, sekarang masing-masing kelompok menulis jam yang di atas. Ya. Ah? Kalau tidak ada yang bulat-bulat langsung tulis waktunya yang nomor 1. Ya, sebisa begini Kak, tulis begini. It is. Oke. Sekarang kerja kelompok nih. Semuanya menulis tapi kerja kelompok. Begini beratnya sama-sama kerja. Oke? Tidak ada yang tidak menulis ya. Semuanya kerja. Ya, terus. Jangan langsung. Ya, langsung jawabannya. Ya, ini. Langsung. Pokoknya, udah harus ada bahasa Inggris, makanya kerjasama ada yang tahu pasti ngomong. Kamu kerjasama, ada bersama temannya. Tahu kita? Ngerti kita yang lain tak? Oke, what time is it? Right sentence. Kalau 15 dia pakai waktu. Terus nih sesuai dengan makanya kerjasama. Terus kasih jodoh semua kasih jodoh. Contohnya nomor 1 gitu. Kerjasama. Coba kasih cocok nih. Apakah benar ini 110? Yang sampai yang lain kemudian 115. Jam 1 dari 10 itu atau bukan? Harus bekerja sama. Jangan ada yang beda ya, semua harus kompak ini grupnya. Saya kasih bersama-sama. Ya. Nah. Nomor 1. Mana tahu saya ini pun udah tahu ini. Kamu itu tugasmu, bukan tugasku ini. Sudah bisa jelaskan tadi. Kalau di jalur panjangnya itu apa menunjukkan apa? Kalau di Indonesia berarti yang saya jelaskan di sini.
pakai itu. Jangan ikuti dari sini. Berarti berapa? Berapa? 20. Nah, berarti apa bahasa Inggrisnya? It is. It is Ada belum? 20. Ah, 20. It is 20. 20 22. to On. Two. 2. Karena ya. Oke. Jangan berpatok kepada sini saja. Ini kita dulu di sini. Oke. Pertanyaan nih. Sudah tidak? Mati tidak? Harus yang praktek. Kalau tidak praktek kali ini tidak akan mengerti. Kalau di sini teori. Umur berapa ini? Umur 1, umur 2 berapa itu? Masa di bawah 10? Apa dihitung dari sini? Bahasa Inggris. Dari sini guys. Jam 1 lewat. Berapa ini? 1 lewat. Terbalik. 50. Katakan kalau di Tulis dulu sesuai dengan jam di Indonesia supaya tidak bingung. Kalau langsung ke bahasa Inggris kamu pusing. langsung bahasa Inggris. Ya, tulis dulu sesuai dengan kelompoknya. Tulis dulu. Mau bawa apa ya kan? Apa yang kita ini? Ditulis juga bahasa Indonesianya. Sesuaikan dulu jam di Indonesia. Sininya. Oh, Di sininya. satu Pak Guru yang kalau yang di sini kan ada orang Indonesianya yang di mana? Ya. Ini juga ada bahasa Guru. Ya langsung. Oh, kamu Pak. Apa? Iya. Oh, Pak Ali. Tulis dulu sesuai pemahamanmu. Apa yang langsung bahasa Inggris kan? Tulis dulu sesuai dengan jam itu di atas. Jam 1 jam berapa, jam 1 jam berapa. Gini, tulis dulu sesuai dengan yang di sini. Ini kan jam 1 lewat 40, jam 1 lewat 20, bahasa Inggrisnya seperti apa? Oke? Iya. Ini musim-musim lagi. Tulis dulu. Kerjasama. Tulis sesuai dengan angkanya. Sesuai dengan teori. Ya. Kalau pakai tas bagaimana? Kalau pakai itu bagaimana? Yang paling penting di menitnya. Jam sini ya. Jam susah. Berapa ini?
berarti ini sudah mati. Perhatikan. Karena jam 1:50 berarti perhatikan kiok itu perhatikan dulu jam. Memperhatikan lagu tentu mengerti. Perhatikan nih. Oke. Jam 1:50 berarti pakai pas itu. Oke. Karena jarum panjangnya ada di sebelah kiri. Berarti pakai tuh. Kalau pakai itu, cara menghitungnya dari mana? Dari 12 Dari atas sini. Berarti 5, 10. Bukan lagi dari sini. Oke? Kecuali kalau jarum panjangnya ada di sini, cara menghitungnya dari sini. Oke? Oke, berarti jam 1:50 bahasa Inggrisnya adalah it is. Berapa kalau hitungnya dari atas menitnya? It is 10 to Ah, kalau itu berarti Tuhan yang Maha Esa. oke? Artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah 10 menit lagi menuju jam 2. Kalau sudah pakai to me di sini, berubah di sini ke 1 langkah lagi. Oke? Oke. Nomor 2 siapa yang benar? Tangan siapa yang benar? Oke. Nomor 2. Nomor 2 yang berapa? Oke, berarti Saskia. Nomor 2 jam berapa itu jam nomor 2? Jam 5:05. Lihat menitnya dulu, lihat menitnya. Kalau 5, dia itu jarum panjangnya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, cara menghitungnya dari mana? Dari 12 juga. Berarti berapa? 5. Berarti it is 5. Pas atau kartu? Pas berapa? Pas 5. Oke, siapa benar? Oke. Nomor 3. Sekali. Oke, nomor 3. Jam berapa itu? Mana jam pendeknya? Dinam. Bukan saya 7 jam 3. Dinam atau 7? Dinam atau 7? Berarti 6. Yang berapa itu? 45. Ini jarum panjangnya ada di sebelah kiri atau kanan? Kalau kiri pakai itu atau pas? Tuh. Berarti kalau pakai itu, cara menghitung, cara terpendek kalau pakai itu ya. Ini lagi cara yang lain. Karena tadi ada bingung lihat. Kalau lihat dari ini 45 dikurang 60 dikurang 45 berapa? 12. Berapa? 16. Berarti it is kalau 15 kasih ke siapa? Apa? 15 atau a quarter. Pakai quarter saya. It is a quarter. Apa? 2. Itu berapa ini? Berarti melangkah ya. Dari 7 menjadi 7. Saya paham. Ingat ya? Saya pakai 2. Dia melangkah naik lagi di dari 6 menjadi 7. Oke, siapa benar? Oke. Nomor 4. Waktu. Apa
aktivitasmu seperti tadi ya, seperti tadi. Di awal seperti my name is siapa? My name is Aida ya, Aida. My name is Aida. My activities are kedua. Satu apa? Tulis sebanyak 10 aktivitas dalam seminggu minimal ya. Ya, sebisa apa? Masak, cook alias masak. Jam berapa? Tulis di sini jam berapa? Jam 7.15 kah? Baru tulis bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggris 7.15. Ya, seperti ini ya, jam 7.15. Bahasa Inggrisnya apa? I cook rice at apa bahasa Inggrisnya? At berapa ya? Nah, begini ya. Begini ya. Ya. Langsung. Cook. Buatkan kalimatnya. Cook, memasak. 7.15. I cook rice at 7:15. Saya masak nasi jam 7:15. Oke, begitu ya. Bisa ganti siapa? Bisa ganti di sini. Menjemurkan sesuai di sini kan? Apakah cook di sini? Apa lagi? Take a bath. Ya. Buat kalimatnya. Tapi kamu sudah pakai I saja ya. Pakai I. Kan kamu di sini. My name is Aida. My activities are 1. Cook. I cook rice at bla. Mencuci. Wash ya. Mencuci, wash. Berarti I wash apa? I wash dishes. I wash dishes at berapa? Nah, tulis di sini jam 8.30. Oke, tulis di jamnya di sini. Oke? Tandai begini ya. Tandai begini, baru bahasa Inggrisnya tandai begini. Oke? Oke. Siapkan dulu kelasnya. Oke. Siapkan dulu kelasnya. Baru kita berdoa sebelum meninggalkan atau keluar dari ruang ini. Ingat PR-nya kerja di rumah, jangan sumpah di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak.
bertemu kembali Pak. Hari ini rencananya saya akan menindaklanjuti apa yang telah kita mulai kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan proses pendampingan individu bukan pendampingan individu, maksud saya apa ya, supervisi akademik itu dengan 3 tahapan yang sudah kita rencanakan bersama Pak. Pada tahap pertama kita telah melaksanakan kegiatan praobservasi yang kemarin telah saya lakukan dengan tujuan untuk menggali hal-hal apa saja yang rencananya Pak Saleh akan lakukan di proses pembelajaran. Dan tahapan kedua juga sudah kita laksanakan, yaitu proses pembelajarannya. Di situ saya berperan sebagai guru yang mengobservasi proses pembelajaran Pak Saleh. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai proses pembahasan terkait hasil observasi pembelajaran atau pasca observasi. Nah, di tahap ini Pak, rencananya kita akan membahas apakah proses pembelajaran yang telah Pak Saleh laksanakan kemarin itu sesuai dengan apa yang Pak Saleh rencanakan dalam tahapan proses praobservasi Pak. Apakah Bapak Saleh sudah siap untuk berkolaborasi dengan saya membahas masalah ini? Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Kemarin saya melihat Pak Saleh sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Setelah Pak Saleh membuat perangkat pembelajaran dan merencanakan proses pembelajaran lebih lanjut. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana perasaan Pak Saleh setelah merealisasikan perencanaan ini di observasi kemarin? Oke, terima kasih. Jadi mengenai tentang perasaan saya setelah mengajar, pasti merasa senang lah, karena sebagai guru pendidik ya, kalau sudah mentransfer ilmunya ke peserta didik adalah suatu kewajiban. Oke. Jadi kemarin setelah proses pembelajaran perekaman pembelajaran bahasa Inggris pada materi telling time, ya, saya merasa bahwa anak-anak itu bisa mengerti sedikit lah tentang materi telling time, di mana sebelumnya sebelum pembelajaran telling time ini saya sudah mengajarkan tentang nomor-nomor, ya, dan itu ada hubungannya dengan waktu telling time. Dan alhamdulillah pada saat masuk materi telling time tersebut, anak-anak masih mengingat tentang nomor-nomor nomor 1 sampai 10 dan ada hubungannya dengan materi tersebut. Ya, jadi pada saat itu saya merasa bahwa materi tersebut sebelumnya itu sudah tercapai karena ada hubungannya dengan materi yang saya bawakan kemarin ya. Nah, jadi itu. Selanjutnya merasa bahwa beberapa capaian dari tujuan pembelajaran dari materi tersebut sudah tercapai meskipun tidak 100%. Saya kira itu. Oke Pak, kemarin saya sudah mengamati bahwa Pak Saleh itu sangat berusaha menenangkan konsep pembelajaran yang sudah direncanakan Pak. Ya. Kemarin Pak Saleh saya lihat berusaha bagaimana menanamkan pengetahuan baru di atas pengetahuan yang sebelumnya. Ya. Saya lihat Pak Saleh berusaha maksimal mungkin untuk mengingatkan pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Yang minggu lalu dengan mengajarkan konsep perhitungan ya, sebelum melangkah ke topik menentukan waktu atau jam. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah secara keseluruhan apa yang Bapak laksanakan di kegiatan observasi itu mencerminkan apa yang Bapak sudah rencanakan di rancangan pembelajaran yang Bapak selalu sudah buat? Ya, kalau tentang perencanaan dengan yang sebelumnya ya sesuai, karena kan siswa itu mulai ada tergambar dari pengetahuan sebelumnya. Ya, jadi tidak tersiksa lagi menggali pengetahuan anak-anak, karena pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang kemarin itu berdekatan, karena saya sudah mengajar 2 atau 3 hari sebelum masuk materi tersebut. Jadi secara garis besar semua yang Bapak rencanakan itu berlangsung ya Pak ya? Ya. Sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan.
apakah respon-respon yang ditunjukkan siswa juga sudah menggambarkan apa ya proyeksi Bapak? Kalau keseluruhan secara siswa tidak secara keseluruhan, namun sebagian besar siswa itu menggambarkan bahwa dia sudah memahami materi tersebut. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran kemarin secara garis besar Pak Saleh sudah meluangkan effort yang sangat maksimal untuk menjalankan rangkaian pembelajaran, tapi reaksi yang dirasakan oleh siswa itu beragam. Namun secara garis besar itu sudah menunjukkan respon yang positif ya Pak ya. Iya, sebagian besar. Terima kasih Pak atas responnya. Jika saya ingin bertanya lagi Pak, maksud saya begini, jika Pak Saleh diberikan kesempatan untuk menilai kinerja Bapak, Ya. Bagaimana Bapak Saleh mendeliver materi dan membuat suasana kelas itu positif, membuat siswa memberikan respon yang Bapak harapkan. Kalau diukur dari skala Pak, itu kinerja Bapak itu secara jujur itu seperti apa dari skala 1 sampai 10? Kira-kira Pak Saleh dapat menilai diri sendiri itu di skala berapa? Oke. Jadi kalau saya menilai diri saya sendiri sebenarnya jauh dari segi kesempurnaan. Kan? Kalau dari angka 1 sampai 100, ya kemungkinan saya memberikan nilai yaitu 70-an mungkin. 70-an. Ya, 70-an. Ya. Oke. Karena saya rasa banyak kekurangan yang saya alami untuk menghadapi siswa. Mulai dari saya tidak bisa membedakan antara keberagaman atau kemampuan siswa secara mendidik. Bahkan biasa saya tidak menduga bahwa anak-anak ini sudah memahami sebetulnya ini. Maka ada juga anak-anak yang tidak mengenal sedikit pun tentang materi tersebut. Jadi membedakan tentang kemampuan siswa itu sangat sulit bagi saya. Terus yang kedua itu manajemen kelas, ya mungkin agak ribet bagi saya, meskipun sedikit terkontrol, tapi dari diri dan penilaian diri saya sendiri masih sulit untuk mengontrol keadaan siswa. Ada yang masih saya sulit untuk mengontrol dari segi emosi apa dan sebagainya, meskipun saya sudah mencobanya, tapi terkadang itu duluan daripada apalagi pengendalian diri. Ya. Terus yang selanjutnya itu tentang manajemen waktu. Terkadang saya sudah patok waktunya bahwa saya harus menyelesaikan materi ini dalam satu pertemuan, terkadang tidak selesai dalam satu pertemuan. Juga waktu masuk biasa juga lewat, ataupun pada saat mengajar itu lewat dari jam yang ditentukan. Itu manajemen waktu yang paling utama. Oke Pak, luar biasa karena Pak Saleh sudah bisa menangkap sisi negatif yang kiranya belum bisa Pak Saleh maksimalkan. Ya. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan Pak Saleh memberi skor 70 ya diri sendiri dan melihat bahwa ada 30% hal yang bisa dimaksimalkan ya Pak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya Pak, 70% itu kan berarti hal positif yang kiranya Pak Saleh kuat dalam hal itu. Ya. Itu Pak Saleh 70%-nya kalau bisa dideskripsikan itu seperti apa Pak? Kemampuan yang sudah kuat di Pak Saleh. Kalau yang 70%-nya, kalau dari segi materi, ya mungkin saya sudah kuasai. Karena kan ini materi sering diulang-ulang setiap tahun dan tidak ada perubahan. Dan selanjutnya kalau pengembangan materi, saya bisa kembangkan materi tersebut tergantung dari kondisi. Namun kalau kondisi kita di era terpencil kan kita tidak terlalu bisa untuk berkreasi, kita terbatas dari segi apalagi fasilitas, dari segi keadaan dan keadaan siswa sendiri dan keadaan sekolah sendiri. Kita lihat sendiri kan sekolah di sini kan terkadang siswanya ada satu, terkadang siswanya juga ada tidak ada. Jadi terkadang materi itu terhambat. Terkadang kita mau maju materi ke selanjutnya, namun ada beberapa siswa yang kurang memahami. Ya? Nah, terus yang kedua menjadi kelebihan. Yang selanjutnya menjadi kelebihan adalah pada saat penggunaan teknologi. Ya, saya kan pada saat sebelum masuk mengajar di sekolah SMP Negeri 3 Mandiri, pada saat mengajar saya sering menggunakan
tipek ya, teknologi seperti penggunaan PowerPoint, penggunaan apalagi LCD, sound system dan sebagainya. Itu menjadi hal kebiasaan bagi saya. Selanjutnya ya mungkin apa ya, penggunaan dari segi bahan-bahan pembelajaran. Saya biasa memadukan bahan pembelajaran itu dari luar. Saya tidak menonton pada buku teks yang disediakan oleh sekolah, karena kan saya sudah tahu bahwa kalau kita berpatokan pada buku teks itu biasa cukup membosankan. Ya, kan kebanyakan di buku teks itu adalah kebanyakan bacaan-bacaan yang bagaimana melatih anak itu memahami suatu bacaan. Tetapi dalam level sekolah di sini kita belum sampai di situ. Artinya bahan bacaannya itu belum sampai pada level itu. Bacaan-bacaan yang ada di buku teks tersebut biasanya adalah bacaan-bacaan yang tidak yang jarang ditemukan atau hal yang tidak pernah ditemukan oleh siswa tersebut. Jadi biasanya saya ambil di sumber internet. Oh, hobinya anak ini begini. Saya kontekstual. Saya menyesuaikan dengan hobi dan kesukaannya anak-anak. Di pertanyaan ini, Pak, tadi kan Pak Saleh sudah menyadari 3 kelemahan Pak Saleh dari besar. Keberagaman itu kurang terakomodasi, manajemen kelas itu kurang efektif, dan penggunaan waktu itu kurang efisien. Yang saya tanyakan, Pak, kira-kira apa hal yang bisa Pak Saleh lakukan dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut, Pak? Yang paling utama yang sering saya coba, tapi belum sampai saat ini, yang mudah-mudahan langkah berikutnya itu bisa terrealisasi lagi, itu pembiasaan ya dari senang. Bagaimana saya bisa membiasakan supaya saya harus on time, ataukah saya harus lebih awal daripada perencanaan. Terus yang kedua tentang persiapan. Ya, ini adalah apalagi suatu kelemahan bagi saya juga. Terkadang saya biasa menyepelekan sesuatu hal yang kecil. Itu ya biasa terjadi dalam diri saya sendiri. Biasa bilang mungkin bagus cuaca, nanti saya masuk deh. Terkadang biasa bagus cuaca atau jalanan yang rusak apa dan sebagainya, itu suatu apalagi cerobohan bagi saya yang tidak mengantisipasi sesuatu hal yang kemungkinan akan menghambat kinerja ataupun apa yang saya lakukan nanti. Terus yang selanjutnya adalah mungkin saya akan melakukan apalagi komunikasi atau apalagi kerjasama dari guru yang lain ketika apalagi ada waktu luang, saya bisa apalagi membicarakan kepada guru yang lain supaya saya lebih masuk lagi daripada jam yang sebelumnya, supaya memanfaatkan waktu yang ada. Terus terkait dengan manajemen kelas, ini yang selalu ingin saya coba juga. Terkadang saya ingin mencoba metode-metode yang lain yang bagaimana di dalam kelas tersebut terjadi apalagi pembelajaran yang interaktif. Ya. Pernah saya coba, namun ini hanya beberapa kali yang saya coba, tapi dia biasa terkendala dari segi keadaan dan kondisi kelas. Pernah saya coba, ya itu adalah penggunaan media apalagi media kayak kertas, begitu, supaya siswa itu tidak malas untuk menulis. Itu yang biasa saya lihat di dalam kelas. Terkadang siswa itu kalau disuruh menulis dia kayak mengeluh, menulis lagi pak ini. Nah, jadi kalau saya berikan semacam selebaran yang sudah ada di pertanyaannya, ada gambar-gambarnya, biasa orang anak ini langsung semangat, langsung dibagikan, langsung dia dan sebagainya. Dan medianya juga saya biasa pilih-pilih dengan media-media film kartun yang kayak menarik bagi siswa. Jadi biasa tertarik itu siswa. Saya kira begitu pemilihan media. Saya akan selalu untuk mencoba. Oke Pak, tadi kita sudah mengidentifikasi 3 kelemahan Pak Saleh. 1 itu keberagaman yang kurang terakomodasi, manajemen kelas yang kurang efektif, waktu yang kurang efisien. Dan Pak Saleh itu tadi sudah menyadari kiranya ada hal-hal yang bisa
bisa digunakan untuk menjadi solusi tiga masalah tersebut. Yang pertama itu pembiasaan datang lebih tepat waktu, time. Kedua, persiapan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, kolaborasi. Keempat, manajemen kelas. Dari keempat solusi yang kiranya tadi Pak Saleh bicarakan, kalau saya bisa memberi pandangan, kita berbicara mengenai real di kelas, interaksi siswa sama guru yang di topik pembelajaran kita hari ini, kita lebih mengerucut pada pembelajaran yang interaktif. Apakah Pak Saleh setuju ya? Setuju. Oke. Sementara tadi kita berbicara interaktif itu Pak Saleh menyinggung dua hal pendekatan yang paling mudah dilakukan, yaitu menyediakan film-film interaktif, percakapan bahasa Inggris yang lebih interaktif. Yang kedua, menggunakan media kayak kertas yang lebih efisien dan interaktif juga. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah Pak Saleh memiliki kesanggupan untuk menyediakan dua hal tersebut? Itu selama ini biasa terkendala. Kalaupun siap ya siap, tapi tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi ke depannya nanti. Kalau terkait kendala yang sebelumnya yang saya hadapi untuk merealisasikan yang tadi, misalnya kayak kartun dan video, ya saya punya banyak koleksi ya, banyak apalagi channel-channel yang menyediakan hal tersebut. Namun yang terkendala adalah pada saat penyediaan fasilitas kayak LCD dan sebagainya. Dan kemarin LCD ini sudah rusak beberapa bulan. Biasa juga menjadi kendala. Ketika nantinya sudah ada persiapan tersebut, buat apa kalau tidak ada alatnya? Oh, jadi bisa saya simpulkan sebenarnya Pak Saleh itu memiliki sarana, tapi kurang dimaksimalkan karena punya prasarana pendukungnya kemarin itu terbengkalai ya, maksudnya rusak seperti itu. Oke, kalau menurut Bapak Saleh itu pembelajaran yang ideal itu maksud saya yang efektif dan ideal itu menunjukkan respon yang seperti apa yang diharapkan di siswa. Dan pembelajaran yang efektif dan ideal menurut saya, bagi saya, artinya terjadinya interaksi yang baik antara guru dengan siswa, di mana guru itu bisa menyampaikan materinya dengan baik dan siswa itu bisa memahami materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jika guru itu masih sulit menjelaskan tentang materi yang dijelaskannya, berarti kurang interaktif. Karena kan biasa adanya umpan balik dalam kelas itu karena biasanya guru sudah menguasai tentang materi tersebut dan siswa itu sudah diberikan kayak pertanyaan pemancing itu memicu apalagi adanya timbal balik atau umpan balik di kelas tersebut, sehingga terjadi yang namanya kelas yang interaktif. Artinya apalagi komunikasi di dalam proses pembelajaran itu lebih aktif lagi. Oke. Sampai pada tahap ini Pak, saya bisa menarik kesimpulan sebenarnya itu impian Bapak itu guru dan siswa itu menunjukkan tarik menarik yang kuat kolaborasi atau interaksi yang kuat dalam proses pembelajaran. Dan Pak Saleh itu sudah memiliki sarana pendidik yang Bapak Saleh butuhkan, yaitu video-video, film-film dan kertas-kertas yang kurang intens digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti selama ini kita berbicara mengenai intensitas media pembelajaran yang kurang ya Pak ya. Dan Bapak Saleh berencana untuk memaksimalkan untuk mengatasi masalah yang sudah teridentifikasi tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Saleh, apakah Pak Saleh sudah bisa membayangkan media itu dalam waktu dekat ini bisa dibuat ya? Ya, bisa. Ya, saya sudah buat LPP dengan medianya, namun kemarin kan kita terbengkalai dalam waktu. Sudah ada medianya, namun belum sempat saya buat. Karena kan
media yang akan dibuat nanti semacam flashcard, semacam flashcard. Jadi saya akan membagikan sebuah kartu yang dimana kartu tersebut termuat gambar-gambar sebuah aktivitas. Dari aktivitas tersebut siswa akan mengges atau menebak apakah di dalam kartu tersebut itu kegiatannya seperti apa. Misal seseorang yang menanam padi, ini gambar termuat aktivitas apa? Oke, aktivitas tersebut dikerjakan pada jam berapa? Mirip-mirip dengan kegiatan pembelajaran yang kedua ya? Ya, tetapi kan kita lebih mengintereskan lagi, lebih interaktif lagi. Artinya kita berfokus pada apalagi kebutuhan siswa lah. Artinya di mana kesukaan siswa. Kan pada usia-usia yang ini kan lebih banyak. Kebanyakan saya amati di kelas itu adalah dia itu lebih suka ke visual. Banyak anak-anak itu lebih suka ke visual dan jadi kita akan tampilkan beberapa gambar dan siswa akan menebak dari gambar tersebut terkandung kosakata dan apalagi kalimat-kalimat yang akan dibuat mengenai tentang waktu. Jadi saya rasa sebenarnya kita sudah mengerucut ya Pak, sangat mengerucut. Kita sudah mengidentifikasi bahwa ada 3 masalah utama dalam proses pembelajaran Bapak yang selama ini menjadi momok bagi Bapak, yaitu keberagaman yang belum terakomodasi, manajemen kelas, waktu yang kurang efisien. Lalu Pak Saleh menyarankan untuk membuat siswa memiliki hubungan timbal yang kuat, siswa dan guru, dibutuhkan media pembelajaran yang interaktif. Dalam hal ini video dan flashcard kertas tadi ya. Terus Pak Saleh ingin mencoba untuk membuat media flashcard tadi itu. Jadi kira-kira Pak Saleh untuk membuat media itu kapan bisa dilaksanakan Pak? Dalam waktu dekat ini, karena kan hari Sabtu saya ada jam lagi untuk mengajar di kelas. Ya dalam waktu dekat mungkin besok atau lusa saya akan membuat flashcard tersebut. Jumat di Sabtu di? Iya. Oke. Jumat tanggal merah Sabtu. Oke Pak. Jadi dari percakapan ini kita menemukan bahwa mungkin salah satu solusi untuk menjembatani masalah tadi yaitu menggunakan media interaktif flashcard untuk menguji hubungan timbal balik tadi keaktifan siswa. Rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Apakah Pak Saleh bersedia saya melakukan observasi ulang atau kembali untuk melihat apakah media flashcard yang Pak Saleh identifikasi sebagai solusi itu efektif dijalankan Pak? Ya, saya sangat bersedia supaya nanti saya bisa tahu kekurangan dari pengajaran atau media yang saya lakukan nanti agar lebih baik lagi. Ya, sehingga Pak Saleh punya tanggapan atau pandangan yang berbeda dari rekan sejawat ya Pak ya. Iya. Baik Pak, mungkin percakapan kita sampai pada momen ini, sampai pada kesimpulan kita akan mencoba flashcard pada hari Sabtu. Iya. Saya ucapkan semoga solusi flashcard ini bisa menjawab masalah yang sudah kita identifikasi bersama. Iya. Dan sampai jumpa hari Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa melihat kondisi yang kita inginkan di siswa. Ya. Terima kasih Pak. Ya.